Kembali lagi dengan Nogi-kun. Kali ini kita akan membahas kelanjutan cerita Sakamoto Days pasca anime berakhir di bagian kedua. Cerita berlanjut di chapter 76 di mana memasuki arc pengintaian JCC. Dan cerita ini pun akan berpusat kepada Sakamoto dan Shin yang sedang bergegas mencari informasi tentang Mr. X atau Slur di database JCC. Di akhir chapter sebelumnya, Sakamoto sudah berhasil menyusup ke JCC dengan menyamar sebagai guru magang. Kejadian kocak pun terjadi saat Sakamoto disuruh untuk menunjukkan cara menembak dengan benar kepada para murid di sana. Sakamoto merasa kemampuannya sedikit melambat. Dia pun melihat catatan rekor sepanjang masa dan merasa dia masih di nomor 1. Ternyata saat melihat catatan rekor sepanjang masa, Sakamoto saat ini berada di nomor 2 dan di nomor 1 ditempati oleh sosok misterius dengan username No Name Given. Para siswa membicarakan seorang legenda si nomor 1 yang dijuluki sebagai Dragon. Dan di detik itu, Sakamoto menyadari No Name Given adalah Heisuke yang lupa menuliskan namanya dan telah dianggap sebagai legenda si penembak nomor 1 di JCC. Ternyata soal menembak, Sakamoto masih kalah dengan Heisuke. Penasaran seperti apa kelanjutannya? Langsung saja kita bahas. Cerita dimulai saat Shin bertemu dengan Seba. Seba mengaku tidak tahu apa-apa tentang Mr. X karena di laboratorium sebelumnya ia hanyalah pekerja lepas biasa. Sambil mencari makan siang, Seba menjelaskan bahwa database informasi murid kemungkinan bisa diretas dari ruang guru atau perpustakaan. Di sini juga terungkap fakta mengejutkan bahwa Mafuyu ternyata adalah adik kandung dari Seba dan Seba merasa ada yang tidak beres dengan JCC belakangan ini. Sementara itu, Sakamoto yang menyamar sebagai guru magang kini berpacu dengan waktu. Penyamarannya hanya tersisa 15 jam 20 menit. Ia mendapatkan tugas untuk menertibkan murid-murid asrama yang bolos. Begitu masuk ke asrama, Sakamoto kaget melihat poster lambang X yang bertebaran di mana-mana. Beberapa siswa nakal mencoba menyerangnya, tetapi tentu saja itu bukanlah masalah bagi Sakamoto. Sakamoto dengan gaya khasnya memamerkan aksi yang ciamik, menumbangkan anak-anak itu hanya dengan menggunakan barang-barang di sekitarnya saja. Sakamoto pun berhasil menenangkan para berandalan tersebut untuk menggali informasi soal Mr. X. Anak-anak itu bercerita bahwa para guru sering menunjukkan ekspresi ketakutan saat melihat lambang X. Usut punya usut, murid-murid nakal ini ternyata sangat mengidolakan Mr. X atau Slur sebagai pembunuh bayaran terkeren di dunia. Namun Sakamoto menjelaskan kepada anak-anak nakal itu bahwa di masa sekolah kalian harus membuat kenangan yang indah bersama teman-teman. Lalu salah satu murid bernama Amane dengan lantang mendeklarasikan bahwa era JAA atau Asosiasi Pembunuh Bayaran Jepang sudah usai dan harus dimusnahkan. Panel kemudian berpindah ke Nagumo dan Shishiba yang sedang berada di dalam mobil. Nagumo sempat menyinggung betapa cantiknya penyamaran dari Sakamoto. Di sini juga terungkap bahwa Shishiba ternyata adalah murid drop out dari Institut Pembunuh Bayaran Cabang Kansai. Namun tiba-tiba mobil mereka diberondong tembakan oleh komplotan misterius. Nagumo dengan sigap menghancurkan satu mobil berisi 3 musuh. Tetapi ancaman belum berakhir karena mobil-mobil musuh lainnya mulai mengepung mereka. Baku tembak pun tak terhindarkan. Para anggota order ini dengan sangat santai dan epik meladeni serangan dari musuh. Meski musuh memakai lambang X di kerah mereka, Shishiba ragu ini adalah ulah Slur karena gaya serangannya terlalu mencolok dan tidak seperti kebiasaan Mr. X. Firasat Shishiba benar. Ancaman sesungguhnya muncul saat seorang pria tua misterius mencegat mobil mereka. Pertarungan serius pun pecah. Pria tua ini sangat tangguh hingga mampu merepotkan Nagumo dan Shishiba. Osaragi pun ikut turun tangan, memicu pertarungan brutal 3 lawan 1 yang sampai meluluh lantakkan bangunan di sekitar mereka.
Sadar pertarungan itu akan menjadi sulit, Pak Tua misterius itu pun kabur setelah menyadari ada 3 anggota order yang melawannya. Lalu Osaragi bertanya, siapakah Pak Tua itu? Dan Shishiba mengungkap kebenarannya. Ternyata identitas pria tua itu adalah Yotsumura, mantan anggota order yang telah diusir dari JAA. Selanjutnya Shishiba bertanya-tanya mengenai alasan JAA mengirim 3 anggota order sekaligus ke kota Tokyo. Nagumo menyimpulkan bahwa misi ini baru masuk akal jika target utamanya adalah Yotsumura. Rupanya, Yotsumura adalah senior dari Shishiba di masa lalu. Yotsumura dulu pernah mengacaukan sebuah misi krusial dan membuat JAA murka dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Namun Yotsumura itu berhasil kabur tanpa jejak. Di tempat lain, geng yang menyerang Nagumo tadi ternyata beraliansi dengan Yotsumura. Mereka sama-sama punya dendam kepada JAA dan menjunjung tinggi ideologi dari Mr. X. Ketika geng tersebut berniat mengkhianati Yotsumura dengan menggunakan senjata api, Yotsumura sang mantan order pun bereaksi secara kilat. Hanya dengan satu tebasan mematikan, 5 orang langsung tumbang tak bernyawa. Kembali ke Sakamoto di JCC. Dia mulai menyuruh para berandalan JCC untuk masuk kelas sore nanti. Dan para berandalan itu pun menuruti Sakamoto, tetapi tidak dengan Amane. Namun Sakamoto merasakan ada yang aneh dengan Amane. Menurut Sakamoto, wajah Amane mengingatkannya kepada seseorang. Terungkap bahwa Amane ternyata sudah dicuci otaknya oleh Kashima melalui layar monitor yang saat ini ditatapnya. Dan ia baru saja menerima tugas akhir dari Kashima, yaitu melenyapkan database JCC. Kashima lalu memantapkan perintahnya kepada Amane. Sementara itu, Seba membeberkan sebuah petunjuk kepada Shin. Sebagai murid jenius berusia 15 tahun yang memenangkan penghargaan Yotsumura, Seba berteori bahwa database incaran mereka kemungkinan disimpan dalam bentuk digital seperti hard disk ataupun USB dengan pengamanan tingkat tinggi di area akademi. Cara terbaik mencarinya adalah dengan menanyai guru-guru veteran di sekolah tersebut. Lalu adegan berpindah ke kelas dari Akira. Saat seorang guru sedang mencontohkan teknik membunuh dengan mata tertutup, Shin tiba-tiba menyela mereka dan menantang guru tersebut demi informasi database JCC. Jika Shin menang, guru itu harus buka suara. Namun di luar dugaan, seorang nenek bernama Satoda Sensei membanting Shin dengan sangat mudah. Ternyata guru yang ditantang oleh Shin tadi hanyalah asisten dari sang nenek. Menariknya, insiden ini membuat Satoda Sensei bernostalgia tentang 3 orang bodoh di masa lalu yang juga pernah melakukan hal gila demi mencari database JAA. Satoda Sensei memperingatkan Shin bahwa database itu ibarat daftar riwayat hidup JCC dan nyawa Shin bisa melayang kapan saja jika terus menggali info soal alumni bernama Slur. Shin pun yang keras kepala tentu saja mencoba melawan Satoda Sensei lagi, tapi ujung-ujungnya kembali dipecundangi dengan mudah. Satoda Sensei kemudian memberikan tantangan. Shin harus bisa mendaratkan 1 pukulan bersih kepadanya. Sebagai imbalannya, Shin akan diberi lisensi target pembunuhan yang sah selama 24 jam. Tiba-tiba Akira ikut menyerang sang nenek karena berharap database itu bisa membantunya menemukan bibinya, yaitu Rion. Ketika Shin melapor kepada Sakamoto soal nenek tua ini, Sakamoto langsung merinding. Ia teringat masa lalunya, di mana saat dirinya, Nagumo, dan Rion juga pernah babak belur dipecundangi oleh Satoda Sensei. Saat berjalan bersama Shin, Akira menjelaskan kalau Satoda Sensei sangat kuat. Akira menjelaskan dia tidak bisa melihat jalur benang milik Satoda Sensei. Menurut Akira, awalnya dia bisa melihat jelas jalur benang milik Satoda dari kejauhan. Namun saat Akira mendekatinya, jalur itu tiba-tiba hilang. Akira merasa ada sebuah tebing yang menghalanginya.
Penyerangan kepada Satoda Sensei pun berlanjut. Saat dia sedang makan di kantin, Shin dan Akira kembali bekerja sama untuk menyerang Satoda. Akira pun melihat jalur benang dari Satoda, namun ada jalur benang yang juga mengarah kepada Akira. Satoda pun menoleh dan berkata, "Kau melihat sesuatu kan?" Selanjutnya Satoda Sensei menghempaskan Akira dan berkata, "Masih terlalu cepat bagimu." Akira pun ketakutan dengan aura dari Satoda. Pada akhirnya Shin dan Akira ngos-ngosan melawan nenek tua yang bertarung sambil santai makan ramen tersebut, hingga akhirnya Seba datang untuk membantu mereka. Pertarungan melawan Satoda Sensei pun berlanjut. Dengan bergabungnya Seba, terungkaplah identitas asli nenek ini. Ia dulunya dikenal sebagai Master Aiko, ahli seni bela diri Aikido yang tak pernah mendapat satupun goresan luka selama menjalankan misi. Di sela-sela ketegangan, Seba mencoba menelpon adiknya yaitu Mafuyu. Namun ia malah mendengar suara antek-antek slur dari seberang telepon. Adegan pun beralih ke markas Mr. X yang ternyata berada di sebuah pabrik terbengkalai. Mafuyu dan Toramaru yang disekap di sana berusaha kabur. Mereka sempat melihat Gaku yang sedang tertidur sebelum akhirnya ditemukan oleh Kashima. Dan sempat terjadi kejar-kejaran antara mereka. Namun usaha mereka digagalkan langsung oleh kemunculan dari Mr. X. Kembali ke JCC. Shin, Akira, dan Seba kini menyusun rencana baru. Seba pun memamerkan keahliannya sebagai pembuat senjata jenius. Karena ilmu bela diri tidak mempan, ketiganya memutuskan bermain kotor, menggunakan senjata buatan Seba untuk melawan Satoda Sensei. Awalnya Shin menolak karena menganggap bergantung kepada senjata adalah gaya pembunuh bayaran kelas teri. Namun Seba memaksa Shin mencoba beberapa penemuannya, mulai dari prototipe taser gun, bom nitrogen cair, scream gun, hingga sepatu api. Pilihan Shin akhirnya jatuh kepada sebuah sarung tangan khusus yang bisa meningkatkan kekuatan tempur secara drastis, cukup untuk menghabisi lawan dalam satu pukulan saja. Di tempat lain kita melihat Kashima yang berencana menyusup ke JCC. Masalahnya, JCC berada di sebuah pulau terpencil yang air pasang surutnya tidak menentu. Ditambah sistem pertahanan udara bermisil pelacak di wilayah utara yang menghalau semua penerbangan ilegal. Inilah alasan krusial mengapa Mr. X merekrut Amane. Karena Amane adalah bidak penting yang ditugaskan menghancurkan database dari dalam. Klub Gem sangat yakin bahwa Amane tak akan mengkhianati mereka. Beralih ke Sakamoto, sang guru magang ini meminjam semua kunci ruangan dengan dalih untuk melengkapi laporan magangnya. Tentu saja tujuan aslinya adalah menyisir lokasi dari database. Tiba-tiba ia diserang oleh Amane yang berusaha merebut kunci-kunci tersebut. Sakamoto langsung menyadari betapa miripnya wajah Amane dengan mantan rekannya di kelompok Order, yaitu Yotsumura. Saat ditanya apakah Amane adalah anak dari Yotsumura, Amane dengan dingin menjawab bahwa pria itu bukanlah ayahnya, melainkan pembunuh yang telah menghancurkan keluarganya. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga Sakamoto berhasil merebut kembali kuncinya. Disinilah terungkap motif kelam Amane bergabung dengan Slur. Ia ingin menghancurkan JAA agar bisa membunuh ayahnya sendiri, karena Yotsumura lah yang telah membunuh ibu dari Amane. Perseteruan Amane dan Sakamoto masih berlanjut. Amane menyadari keanehan pada tubuh guru magang itu yang tiba-tiba mulai membesar, seperti wujud asli dari Sakamoto. Memanfaatkan kelengahan itu, Amane kembali mencuri kuncinya. Saat Sakamoto hendak mengejar, ia dicegat oleh kakek tukang kebun yang sudah mengenalnya sejak masa sekolah. Kakek tukang kebun itu tiba-tiba berkata, "Lama tidak bertemu ya Sakamoto, bagaimana kabar dari Nagumo?" Awalnya Sakamoto gugup saat kakek itu mengetahui penyamarannya.
Dan si kakek itu menjelaskan dia mengetahui Sakamoto dari pergerakannya barusan, dan aura Sakamoto bisa dikenali oleh si kakek itu. Kakek yang mengetahui penyamaran Sakamoto ini ternyata adalah kakek kandung dari Amane, sosok yang merawat Amane selama ini. Ia bercerita bahwa Amane tumbuh menjadi anak yang sangat merepotkan. Cucunya sekarang tumbuh menjadi anak yang cukup kuat, tetapi si kakek mencemaskan kemampuan Amane nantinya akan disalahgunakan. Kakek itu pun berpisah dengan Sakamoto dan menyuruh Sakamoto untuk menitipkan salam kepada Amane, yaitu untuk mampir ke ruang tukang kebun. Sementara itu Amane terus mencari ruangan database, namun hasilnya nihil. Di tengah rasa frustasinya yang dibayangi memori kematian sang ibu, Amane mendapatkan telepon dari Kashima. Karena waktunya sudah hampir habis dan gagal menemukan database, Kashima memberikan misi baru yang jauh lebih berbahaya. Amane harus melumpuhkan sistem pertahanan misil JCC. Kelompok Mr. X rupanya sudah bersiap melakukan agresi ke tempat JCC. Mr. X juga mengutus dua petarung gilanya, yaitu Kanaguri dan Club Jam, untuk segera merapat dan menyerbu JCC. Kembali dengan Shin, Seba, dan Akira yang sudah menyusun rencana matang untuk menyergap Satoda Sensei. Seba memodifikasi sarung tangan yang akan dipakai Shin dan disesuaikan dengan kemampuan Esper milik Shin. Singkat cerita, nenek Satoda ingin pergi ke lapangan basket untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Disinilah ketiganya langsung melancarkan serangan kejutan. Upaya demi upaya mereka lakukan, mulai dari memanfaatkan ring basket, senjata api buatan Seba, sampai sarung tangan super milik Shin. Shin menyadari kalau pergerakan Satoda Sensei ini sama sekali tak bisa dibaca, persis seperti saat ia melawan orang yang dikendalikan oleh Gaku lewat virtual reality. Shin terlihat kepayahan, namun dia bersiap mengerahkan satu serangan pamungkasnya. Namun sayang seribu sayang, serangan pamungkas yang disiapkan Shin berakhir sia-sia dan sama sekali tak mempan di hadapan sang nenek ajaib ini. Meski begitu, Satoda Sensei tetap memuji usaha mereka sambil memberikan evaluasi. Ia bilang kostum tembus pandang Seba masih menghasilkan bunyi langkah kaki dan hawa keberadaannya masih terasa. Sementara untuk Akira, sang nenek menyadari bahwa gadis itu terlalu terobsesi untuk menjadi kuat demi balas dendam. Akira tak bisa bergantung pada satu bakat saja. Jika terlalu gegabah, malah akan membahayakan dirinya. Sedangkan untuk Shin, Satoda mengungkapkan, Shin rela menanggung resiko untuk memperoleh kekuatan yang besar. Satoda juga memberitahu prinsip rotasi kepada Shin, di mana teknik ini bisa dipakai untuk membanting lawan yang bahkan fisiknya lebih kuat atau lebih besar daripada dirinya. Nah, di momen inilah Satoda Sensei membongkar rahasia besar. Ternyata database JCC bukanlah sebuah sistem komputer, melainkan wujud manusia. Database itu adalah teman sekelas Satoda di masa lalu yang memiliki ingatan fotografis tingkat dewa, dan pria itu kini bekerja sebagai kakek tukang kebun di JCC atau kakek kandungnya si Amane. Di sisi lain, Amane sedang berbicara dengan kakeknya. Awalnya kakeknya memarahi dan memukul Amane karena sering membolos. Sang kakek memperingatkan Amane agar tidak berurusan dengan organisasi pembunuh bayaran. Ia tahu Amane begitu membenci JAA karena kelakuan ayahnya atau Yotsumura di masa lalu. Tetapi sang kakek berharap agar Amane tidak menjadi seorang pembunuh bayaran. Lalu Amane bertanya kepada kakeknya, "Bukankah kau marah saat anakmu atau ibunya Amane dibunuh oleh Yotsumura? Dendamku tidak akan terlampiaskan sampai aku membunuh ayahku sendiri," ucap Amane. Lalu si kakek tak menjawab dan mengalihkan pembicaraan.
Mereka membicarakan sosok penyamaran Sakamoto sebagai guru magang. Amane bertanya apakah kakeknya kenal dengan Sakamoto yang sedang menyamar sebagai guru magang itu. Dan kakeknya menjawab dengan ingatannya yang sangat hebat. Dari 38.746 murid yang ia temui selama ini, Sakamoto adalah murid terkuat sejauh ini. Kakeknya pun pergi dan menyampaikan satu hal penting kepada Amane. Jika sesuatu terjadi kepadamu, kau bisa bicara padaku atau gurumu, ucap kakek itu kepada Amane. Namun Amane yang sangat membenci JAA teringat misinya dari Kashima, yaitu menonaktifkan misil pertahanan JCC. Amane setuju untuk melakukan tugas itu, tapi dengan satu syarat mutlak: jangan lukai murid dan guru di JCC. Di markas Slur, Gaku meremehkan JCC yang sistem keamanannya bisa disabotase oleh anak kecil. Singkat cerita, Amane berhasil masuk ke ruang kontrol dan mematikan sistem keamanan. Saat Amane hendak menghancurkan seluruh sistem di ruang kontrol, Sakamoto datang tepat waktu untuk mencegahnya. Sakamoto menegaskan bahwa JCC tidak ada hubungannya dengan dosa ayah Amane. Di sini sempat terjadi adu mulut via komunikasi antara Sakamoto dan Kashima yang saling mempengaruhi Amane dari sudut pandang masing-masing. Di tengah kebingungan itu, Club Jam beraksi. Dari kejauhan ia menepukkan tangannya menggunakan kemampuan hipnotis yang membuat Amane langsung linglung. Adegan beralih ke sebuah kelas di mana Kanaguri, si sutradara gila, menyusup masuk. Ia membuat kekacauan dengan mematahkan leher seorang guru, tetapi langsung disambut tembakan rudal dari guru lain yang menyadari penyusupan tersebut. Kembali ke ruang kontrol, Sakamoto mendapat info dari Shin bahwa database adalah sang kakek tukang kebun yang mengingat setiap detail murid yang pernah ditemuinya. Amane yang setengah sadar mendengarnya langsung syok dan menyesal setengah mati. Kakek yang selama ini merawatnya justru kini menjadi target utama dari Slur untuk segera dilenyapkan. Di sisi lain, Kanaguri yang sedang berkeliaran akhirnya dicegat langsung oleh Satoda Sensei. Pertarungan sengit tak terhindarkan. Satoda Sensei menyambut Kanaguri dengan tusukan mematikan di leher dan langsung membantingnya ke luar gedung. Kanaguri membalas menggunakan senjata klepernya. Pria gila ini terus mengoceh seolah-olah ia sedang syuting film blockbuster kelas atas dan Satoda adalah bintang utamanya. Sementara itu, Club Jam beraksi di ruangan broadcasting, menghipnotis orang-orang di akademi hanya dengan tepuk tangannya. Di tempat lain, Sakamoto dan Akira bergegas mencari sang kakek tukang kebun. Naas, pertarungan Satoda versus Kanaguri berujung fatal. Saat Sakamoto dan Akira berlari menyusuri lorong, tepat di hadapan mereka terlihat Satoda Sensei yang sudah berlumuran darah, terkena pukulan telak dan brutal dari Kanaguri. Terungkap kalau Satoda dulu mendapatkan tawaran untuk menjadi anggota order, namun Satoda menolaknya. Dia ingin fokus menjadi seorang guru dan mengutarakan niat itu kepada teman sekelasnya, yaitu kakek database yang bernama Byodo. Melihat Satoda Sensei tumbang bersimbah darah, amarah Sakamoto pun meledak dan bersiap menghajar Kanaguri demi membalaskan dendam gurunya. Pertarungan epik mereka pun pecah di ruangan bunga. Sakamoto kembali memamerkan kelihayannya menggunakan benda-benda di sekitar sebagai senjata untuk menghajar si sutradara gila. Di tengah kekacauan itu, Kanaguri dengan kejamnya membongkar kenyataan pahit kepada Akira. Bibinya atau Rion Akao telah dibunuh oleh Slur. Pernyataan ini jelas membuat Akira syok berat. Namun kejutan pun terjadi. Saat Kanaguri lengah, Satoda Sensei yang dikira sudah tak bernyawa tiba-tiba bangkit dengan sisa tenaga terakhirnya.
dan berhasil menusukkan pisau kecilnya tepat ke sebelah mata Kanaguri. Akira yang masih syok berat setelah mengetahui bibinya Rion Akao ternyata dibunuh oleh Slur dikuasai oleh amarah. Akira nekat menyerang Kanaguri. Beruntung, Sakamoto dengan sigap memisahkan mereka dan langsung merusak kamera kesayangan dari Kanaguri. Kehilangan kameranya membuat si sutradara gila ini mengamuk sejadi-jadinya. Aksi baku hantam pun berpindah ke area perpustakaan. Menariknya, para murid di sana bukannya lari, malah sibuk merekam pertarungan mereka memakai ponsel mereka masing-masing. Tentu saja hal ini membuat Kanaguri semakin bersemangat. Ia bahkan memanfaatkan pencahayaan darurat dan ponsel pintar sebagai senjatanya. Sakamoto yang sempat terdesak oleh serangan membabi buta ini akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Ia berubah ke wujud kurusnya untuk melakukan serangan balik. Daya hancur pertarungan mereka benar-benar luar biasa sampai meluluh lantakkan rak-rak buku di perpustakaan. Di sisi lain akademi, Shin, Seba, dan Amane sedang berlarian menghindari kejaran para siswa yang telah dihipnotis oleh klub Jam. Target para siswa ini adalah satu, yaitu untuk membunuh sang kakek tukang kebun yang merupakan wujud asli dari database JCC. Setelah sempat diselamatkan oleh kakek tukang kebun itu, Shin langsung menanyakan informasi terkait dengan Slur. Sementara itu, Seba yang berambisi menyelamatkan adiknya atau Mafuyu dari tawanan kelompok Slur berinisiatif untuk mencari klub Jam. Seba berpura-pura membuat sebuah kesepakatan. Ia akan menyerahkan memory card yang ia sebut sebagai database asalkan klub Jam memberitahu lokasi dari adiknya. Seba memancing pria itu ke ruang penyimpanan data JCC yang ternyata sudah dipasangi sebuah jebakan mematikan. Namun klub Jam bukanlah penjahat sembarangan. Ia berhasil lolos dan justru menepuk tangannya, lalu memicu efek hipnotis kepada Seba. Dalam pengaruh hipnotis, Seba menggunakan kostum transparannya untuk berbalik menyerang Shin. Terjadilah pertarungan emosional antar teman. Di sela-sela adegan ini, kita juga diperlihatkan kondisi Mafuyu dan Toramaru yang sedang mencari jalan untuk keluar dari markas Slur. Plot twist pun terjadi. Seba rupanya memiliki tekad yang cukup kuat untuk menembus kendali hipnotis klub Jam. Lewat kerjasama apik, Shin dan Seba berhasil mendesak klub Jam. Dari mulut penjahat itu, mereka mendapat info bahwa adik Seba disekap di sebuah gudang terbengkalai di Bangkok, Thailand. Saat klub Jam terlihat sudah kritis, ia kembali berulah dengan menghipnotis Amane. Amane yang hilang kesadaran mulai menyerang teman-temannya. Beruntung, Shin berhasil menenangkan dan menyadarkan Amane dengan mengingatkannya kepada bayang-bayang sosok sang ayah dan kakeknya. Amane yang kembali sadar langsung berbalik menebas salah satu tangan dari klub Jam, yang kemudian diselesaikan dengan satu pukulan telak penutup dari Shin. Adegan kini beralih ke markas JAA wilayah Jepang Barat. Terdapat laporan mengerikan bahwa 46 anggota JAA telah dibantai. Dalang utamanya tak lain adalah Yotsumura, mantan anggota divisi order yang diusir 8 tahun yang lalu karena mencoba membunuh eksekutif JAA. Yotsumura diketahui sedang bersembunyi di Kyoto dan Shishiba pun ditugaskan untuk mengeksekusi seniornya itu. Saat Shishiba dan Yotsumura bertemu, Osaragi tiba-tiba nyelonong masuk dan langsung menyerang Yotsumura. Pertarungan brutal 3 arah pun pecah. Yotsumura rupanya tak sendirian. Ia dikawal oleh seorang geisha berkimono mematikan yang menggunakan payung berduri. Sementara Shishiba dengan santai membantai kroco-kroco Yotsumura dan merobek mulut mantan seniornya itu menggunakan senjata palunya. Osaragi terlibat duel maut dengan sang geisha. Dengan skill tingkat dewa, Osaragi menghabisi geisha tersebut secara brutal, yaitu dengan cara menebas lehernya memakai senjata chainsaw dari Osaragi.
Di sela-sela pertarungan berdarah ini, kita disajikan flashback menyentuh yang memperlihatkan seberapa akrabnya Shishiba dan Yotsumura di masa lalu saat mereka masih berada di tim Order. 8 tahun yang lalu, Shishiba diajak makan malam di rumah Yotsumura. Shishiba waktu itu mempertanyakan kenapa pembunuh bayaran seperti Yotsumura memiliki keluarga yang harmonis. Menurut Shishiba, ini adalah hal yang konyol. Menurut Yotsumura, Shishiba terlalu berlebihan memandang pekerjaan sebagai pembunuh bayaran. Kunci agar bisa bertahan di dunia pembunuh bayaran ini adalah memiliki keinginan melindungi seseorang yang berharga bagimu, ucap Yotsumura kepada Shishiba. Namun Shishiba bertanya kepada Yotsumura, bukankah kau adalah tangan kanan atasan atau orang nomor 2 di JAA? Karena itu kau pasti punya banyak musuh. Apakah kau tidak mencemaskannya? Tanya Shishiba. Sebelum Yotsumura menjawab, Shino atau istri dari Yotsumura tiba-tiba nyeletuk dan berkata, "Aku juga seorang pembunuh bayaran loh." Lalu Shino pun menyuruh Shishiba untuk pulang karena sudah waktunya anaknya atau Amane kecil untuk tidur. Di dalam mobil, Yotsumura dan Shishiba membicarakan Shino. Menurut Shishiba, istri Yotsumura itu aneh, namun Yotsumura mencintai Shino dengan tulus. Bahkan Yotsumura sempat berpesan kepada Shishiba, "Jika ada hal buruk yang terjadi kepadaku, tolong jaga istri dan anakku," ucap Yotsumura. Shishiba merasa dia bukan orang yang tepat untuk diberi tugas itu, karena menurutnya Yotsumura adalah orang yang lebih kuat daripada dirinya. Jadi jika terjadi hal buruk, pasti Shishiba dulu yang bakal mati. Namun Yotsumura menjelaskan, saat ini ada yang tidak beres dengan petinggi JAA. Ada beberapa kelompok yang dicurigai berencana membunuh atasan, dan Yotsumura diberi tugas oleh atasannya untuk mencari dan membunuh konspiratornya. Oleh karena itu Yotsumura menitipkan keluarganya kepada Shishiba jika terjadi hal buruk kepada dirinya, karena Yotsumura sangat mempercayai Shishiba. Suatu hari Yotsumura mengetahui info jika konspiratornya telah teridentifikasi. Konspirator tersebut merencanakan pembunuhan pada pukul 3 pagi di markas JAA, dan Yotsumura diberi tugas untuk menggagalkan rencana tersebut. Yotsumura pun kembali ke rumah dan dia berkata kepada Shino jika dia ingin pergi ke kantor. Yotsumura juga sempat menyapa anaknya, Amane, dan memberikan Amane hadiah tongkat titanium 3 bagian. Namun betapa terkejutnya Yotsumura melihat Amane sangat lihai menggunakan tongkat 3 bagian itu. Bakat Amane sudah sangat luar biasa meski waktu itu dia masih kecil. Menurut Shino, Amane sangat mengagumi Yotsumura dan berlatih tiap hari untuk bisa sekuat ayahnya. Namun sebuah momen tragis terjadi. Saat Yotsumura hendak pergi ke kantor, Shino tiba-tiba mengancam Yotsumura agar tidak mengambil pekerjaan di kantornya. Jika nekat, dia akan membunuh Amane. Amane waktu itu tak sadarkan diri. Disinilah terungkap kalau Shino adalah kaki tangan dari konspirator yang akan dibunuh Yotsumura malam ini. Shino ternyata mendekati Yotsumura untuk mencari kelemahannya. Namun Shino tahu Yotsumura adalah tangan kanan atasan yang terlalu kuat untuk dia bunuh. Maka dari itu Shino rela menjadi istri dari Yotsumura, dan mereka pun memiliki anak yaitu Amane, yang saat ini menjadi kelemahan dari Yotsumura. Tujuan utama Shino dan konspirator tersebut adalah untuk mewujudkan revolusi di tubuh JAA. Namun Yotsumura tidak gentar dan ia pun berkata, "Sepertinya kau meremehkan seorang ayah. Apakah menjadikan Amane sebagai sandera sudah cukup?" tanya Yotsumura kepada Shino. Lalu tanpa ampun, Yotsumura dengan secepat kilat membunuh istrinya sendiri dan tetap profesional pada misinya sebagai seorang pembunuh bayaran. Namun sialnya pada waktu itu Amane terbangun dan dia melihat ayahnya membunuh ibunya sendiri di depan matanya tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya terjadi. Dan itulah menjadi titik konflik antara Amane dan ayahnya.
Singkat cerita, Yotsumura pun kabur dari JAA dan Shishiba sempat menemukannya. Dia pun menjelaskan atasan telah dibunuh dan para eksekutif menunjuk CEO yang baru. Kemudian CEO itu mengecap Yotsumura sebagai pembunuh atasan. Namun kebenaran yang terjadi adalah Yotsumura telah dijebak. Konspirator itu mau menyingkirkan bekas-bekas bawahan atasan sebelumnya. Dan salah satunya adalah Yotsumura. Karena kita tahu tujuan utama konspirator itu adalah untuk merevolusi JAA. Mirisnya, nostalgia itu berakhir tragis di masa kini. Di panel terakhir chapter 100, kita melihat ayunan mematikan dari palu Shishiba yang berhasil menebas leher Tuan Yotsumura. Akhirnya Yotsumura kalah telak dan dibantai habis-habisan oleh Shishiba. Namun Shishiba tidak ingin memastikan kematian mentornya itu dan memilih menceburkan Yotsumura ke sungai sambil berkata, "Sisanya tergantung keberuntunganmu, Tuan Yotsumura," ucap Shishiba. Di ambang kesadarannya, Yotsumura teringat kenangan masa lalu bersama anaknya Amane dan masa-masa indahnya di Order. Namun siapa sangka ia tiba-tiba diselamatkan oleh Nagumo. Disinilah Nagumo membuat kesepakatan rahasia. Nagumo ingin menyelidiki kematian temannya dari dalam JAA. Dan Yotsumura sebagai mantan orang nomor 2 di JAA punya koneksi yang sangat luas. Nagumo menawarkan untuk memalsukan kematian Yotsumura dan menjadikannya alat penyelidikan bayangan. Kalau menolak, Nagumo mengancam akan membunuh anak dari Yotsumura, yaitu Amane. Tetapi jika Yotsumura patuh, Nagumo akan melakukan sesuatu agar Yotsumura bisa hidup damai bersama Amane. Yotsumura pun berkata, sejak dulu saat masih aktif di Order, dia sudah menduga kalau Nagumo itu brengsek. Tetapi dia tidak menyangka ternyata Nagumo lebih buruk dari dugaannya. Namun kesepakatan itu pun akhirnya terjadi. Setelah itu, Nagumo menemui Shishiba dan berakting terkejut seolah-olah Yotsumura benar-benar telah tewas. Dengan dikeluarkannya Kanaguri dan tewasnya Yotsumura, kini ada 2 kursi kosong di jajaran Order. Kembali ke JCC, tempat Sakamoto masih baku hantam dengan Kanaguri. Di sini Kanaguri akhirnya sadar kalau dia sudah ditendang dari Order karena akses aplikasinya dicabut oleh JAA. Pertarungan pun makin panas. Sakamoto berbekal bullpennya sebagai senjata dan Kanaguri dengan kameranya. Pertarungan itu diselingi flashback Kanaguri saat berumur 18 tahun, di mana ia sudah gila dengan film kala itu. Di tengah pertarungan, Kanaguri yang terus mengoceh soal film membuat Sakamoto makin emosi. Sakamoto berhasil mendesak dan melukai Kanaguri dengan parah. Tetapi ternyata Sakamoto terkena trik dari Kanaguri. Darah yang mengalir dari bibir dan wajah Kanaguri ternyata cuma efek riasan atau make up. Sebenarnya Kanaguri masih bisa bertarung dan dia pun menebas perut Sakamoto dengan klepernya. Tiba-tiba Akira pun muncul dan menghentikan pertarungan. Akira bilang ia sudah memberi izin kepada Kanaguri untuk membuat film dokumenter tentang dirinya. Tujuan asli Akira adalah memanfaatkan Kanaguri untuk membawanya langsung ke markas Mr. X. Akira bertekad bulat ingin membalas dendam atas kematian bibinya, Rion Akao. Sayangnya, Shin dan kawan-kawan telat menyusul. Akira pun pergi meninggalkan mereka bersama si sutradara gila tersebut. Dan insiden penyerangan anggota Mr. X di JCC pun berakhir. Beberapa hari pasca insiden itu, Akademi JCC diliburkan. Orang-orang berkabung atas tewasnya 12 guru di JCC, termasuk Satoda Sensei. Di momen ini, sang kakek database berterima kasih kepada Sakamoto karena telah menyelamatkan JCC. Sakamoto menjelaskan alasannya mencari Mr. X adalah demi melindungi keluarganya dari ancaman bounty atau buronan yang mengincar nyawanya. Kakek database akhirnya memberikan info yang sangat krusial.
ia menggambar sketsa Mr. X dan mengungkap identitas aslinya. Mr. X bernama Kei Uzuki. Uzuki dibesarkan di Yayasan Panti Asuhan milik JAA dan berhasil masuk JCC di umur 14 tahun dengan nilai tertinggi. Tetapi anehnya setelah itu ia berubah menjadi anak pendiam yang biasa-biasa saja sampai akhirnya dikeluarkan. Ada yang aneh dari Kei Uzuki karena beberapa tahun yang lalu dia sempat bertemu dengan Uzuki. Uzuki yang sekarang terasa seperti orang yang benar-benar berbeda dan mengindikasikan adanya kepribadian ganda. Mendengar soal yayasan JAA, Seba curiga bahwa di tempat itulah Uzuki mendapatkan trauma atau semacam gangguan jiwa. Saat Shin mencoba mencari tahu, terungkap fakta yang mengerikan. Yayasan panti asuhan itu sudah lama ludes terbakar. Setidaknya 32 orang tewas dan 6 orang dinyatakan hilang secara misterius pasca kebakaran. Beruntung dengan ingatan supernya, kakek database menggambar dan menuliskan kembali berita di koran soal kebakaran panti asuhan itu. Dan di antara 6 orang itu ada Gaku dan Uda yang sebelumnya bekerja dengan Mr. X. Sementara itu di markas Mr. X, 2 anggota kuat bernama Kumanomi dan Haruma akhirnya kembali bergabung dengan kelompok Slur. Misi utama mereka sekarang sangat berbahaya, yaitu untuk menghabisi anggota order satu persatu. Namun uniknya, Gaku bertanya, siapa yang akan mengurus si kakek tua Takamura? Slur dan Kashima pun menoleh ke Gaku, dan Gaku bilang dia tidak mau mengurus kakek itu. Sementara itu Sakamoto dan kelompoknya kembali ke rumah, dan Amane juga ikut dengan mereka. Sebelum meninggalkan JCC, kakek database bertanya apa yang akan dilakukan oleh Sakamoto. Shin menjawab, mereka sudah tahu tempat persembunyian Mr. X dari klub Jam. Mr. X saat ini berada di sebuah gudang kosong di Bangkok, Thailand. Dan Sakamoto berkata, kami akan segera pergi ke sana setelah proses perizinannya selesai. Dan Sakamoto juga ingin menyelamatkan Akira. Selanjutnya Amane meminta Sakamoto untuk membawanya juga dalam misi itu. Tujuan Amane adalah untuk mencari ayahnya. Amane pun memiliki bakat seperti kakeknya yang bisa mengingat sesuatu dengan jelas meskipun tidak sehebat kakeknya. Dia pun menggambar wujud dari Kashima yang ia lihat saat melakukan sebuah video call. Saking jelasnya gambar dari Amane, pantulan cahaya dari mata Kashima menunjukkan sebuah pelakat hidangan khas Thailand yang memperjelas posisi dari Mr. X. Ternyata gudang kosong persembunyiannya dekat dengan restoran kari. Kakek database akan mengurus surat magang untuk Amane. Namun ada ujian masuk terlebih dahulu dan Amane siap melakukannya. Tetapi Seba tidak ikut karena ada masalah di tangan kanannya pasca pertarungan melawan klub Jam. Seba merasa dia tidak berada di performa terbaiknya, tetapi Shin berjanji akan membawa Mafuyu kembali dan menjamin keselamatannya. Singkat cerita, mereka pun pulang dan toko Sakamoto semakin ramai karena kerja keras dari Lu dan Heisuke. Dan di sisi lain, Akira memantapkan niatnya untuk membalaskan dendam kematian bibinya, Rion Akao, dan bersiap bertemu dengan Mr. X. Sedangkan Kanaguri termotivasi saat Mr. X, Akira, Order, dan tim Sakamoto bertemu. Lalu dia akan menjadikan sebuah film yang sangat bagus. Cerita selanjutnya akan membahas flashback Sakamoto dan teman-temannya dan apakah hubungan mereka semua dengan Mr. X atau Kei Uzuki. Nantikan kelanjutannya di channel ini ya. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Adios.